Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, grup 3 jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melihat kepada kewajiban kita sebagai umat, yaitu berhakikat kepada Allah. Apa yang dimaksud berhakikat kepada Allah tajalinya adalah sholat. Di mana waktu-waktu yang tepat saat kita bertajali dengan Allah dalam sholat? Apakah pada berdiri, apakah pada ruku, apakah pada sujud, apakah pada duduk? Di mana saatnya kita mencurahkan hati dan perasaan kita di dalam sholat kepada Allah? Di kala mana kita merasakan hangatnya berdiri dengan Allah di dalam sholat? Bagaimana kita bisa merasakan nikmat bertuhan di dalam sholat dengan Allah? Tentunya kita harus memahami, yaitu nilai hakikat yang terkandung, yang disembunyikan di dalam rakaat sholat. Di sini kita akan melihat kembali. Kalau pernah saya menyampaikan pada masa inna dalam kajian terdahulu, maka sekarang kita bisa mendapatkan kelanjutan makna daripada itu, yaitu keakuan Allah yang disebut dengan inani atau inna. Penyebutan keakuan Allah pada dirinya dengan bahasa inna, inilah yang menjadi pandangan utama yang memanggil dan mengundang perhatian kita. Di mana kata inna ini kita dapati di dalam sholat. Bahwa kalau kita dapati karena kata inna ini, maka kita sudah ada dalam satu wujud dengan dia di kala itu. Di mana dia menyebutkan dirinya, maka dia akan menyebutkan diri kita.
di mana kita menyebutkan diri kita, sesungguhnya kita menyebut tentang diri dia. Inilah yang dikatakan muqarrabin, yang sudah menyatu. Untuk itu jamaah sekalian, kita harus tahu dulu bagaimana yang dikatakan perbuatan atau fiklinya solat tadi. Ingat, kita sekarang mencari nikmat bertuhan dalam solat, ya. Fikli atau perbuatan. Perbuatan yang ada dihadiri, yang dilaksanakan, dimiliki langsung, yang tidak boleh dimiliki siapapun dalam solat itu adalah berdiri. Setelah kita melepaskan kemanusiaan kita di dalam takbir, maka kita melaksanakan qabla mutu anta mutu, mencapai titik kematian, yaitu dengan melipat tangan dalam bentuk syariat. Tapi sekarang saya akan menjadikan suatu pemahaman yang kita ambil dari surat Al-Hijr ayat 99, yang mana Allah katakan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakul yakin, bahwasanya yakin yang dimaksud oleh Allah adalah usia. Mana solat yang bisa membuat manusia itu panjang usianya, sehingga kematian yang dikatakan qabla mutu itu terjadi dan disahkan. Begitu dia selesai solat, maka Allah akan hitung lagi usianya. Inilah orang yang telah dicabut masa tuanya, yaitu orang yang berdiri dan menyatakan Allah pada dirinya. Di mana di saat kita melakukan solat tadi, di mana kekuasaan penuh itu terjadi. Kekuasaan penuh terjadi di dalam solat itu adalah berdiri. Kita melenyapkan siapa kita. Tidak ada lagi rasa kehadiran kita, melainkan merasa memiliki Allah di saat dia memperkenalkan dirinya dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ilah berserta amin. Ternyata disinilah pelukan terakhir kita dengan Allah. Karena solat itu tajalli berupa rukun, kodratnya hanya satu panggilan dan satu kali pertemuan. Tidak ada orang habis beruku langsung bilang lagi inna sholati wa nusuki, tidak ada. Hanya sekali aja. Inilah waktu-waktu yang sangat kita cari. Bernyatunya dalam pelukan ilahi di saat dia menyatakan keakuan dirinya. Apapun yang diperintahkan, yang dicari oleh agama, dia akui telah ketemu di dalam itu semua. Di dalam pengakuan inna sholati, akulah yang sholat itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, mau apapun, mau ibadah, aku juga itu semuanya. Yang kita cari itu kita sudah dapati di saat takbir itu. Maka inilah detik-detik bertuhan yang sangat kita kusukkan. Tidak ada lagi yang maujud yang dalam pelukan kita ini yang seperti kita miripnya. Hanya itu adalah amnya Allah. Kita telah memeluk batinnya Allah yang mirip seperti kita.
Inilah yang dikatakan detik-detik bertuhan. Barulah Allah menyerahkan tajalinya kepada kodrat daripada kenabiannya, yaitu diri batinnya. Diri batin disebut nabi, itulah yang dikatakan di saat duduk assalamu alayka ayyuhan nabiyyun wa rahmatullah. Na adalah aku, bi adalah batin. Yang duduk itu adalah batinnya Allah yang disebut manusia, nabi. Tapi tidak disebut dengan nabi siapapun, disebut nabiyyun wa rahmatullah. Tidak ada lagi kehadirannya di situ. Semuanya adalah setelah lepas dari berdiri, semuanya jatuh kepada penyembahan. Tetapi yang dikatakan hakikat bertuhan itu hanya dalam satu takbir. Kusuk kita menapiskan kemanusiaan mu'atnya Allah, sifat kemanusiaan dia, dan telah kita memasukkan kepadaan ke dalam wujud batin kalbi tadi, maka disitulah kita merangkul dan memeluk di saat dia menyampaikan. Kita dengar suara yang mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa bayangkan seorang anak bergendong dengan seorang bapaknya, ingin dibawa berjalan kemanapun. Laksana seperti itulah kita merangkul dia dari belakang di saat dia mengaku ketuhanannya di dalam takbir tadi. Inilah hakikat bertuhan yang sangat tinggi nilainya di dalam sholat. Kalau sudah tajalinya adalah tajali batinnya, disebut batin nabinya. Inilah yang dikatakan assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyun. Nah itu nabi sudah ada di YouTube tadinya, antara nabi dengan bani. Dan nabi itulah yang bani, itulah yang duduk. Makanya tumbadil sifatnya duduk. Para jamaah yang dirahmati Allah, guru 3 yang dimuliakan Allah. Jadi dengan kita merasakan tingkat rasa, mengadakan pertemuan dengan menaikkan harkat dan martabat derajat dalam takbir solat kita, maka derajat solat itu syariatnya akan naik menjadi syariat Allah. Kenapa? Karena itulah yang kita peluk itu aftarnya Allah. Yang kita peluk itu zahirnya, amnya Allah. Sementara kita insan, sebuah cahaya yang mengikut kemanapun kodrat-kodrat itu pergi. Maka dikatakanlah kekasih, siapa yang selalu mengikutimu, yang selalu bergendong dengan kamu, makanya tidak ada sesuatu di belakang alif. Karena kamu yang bergendong sama Allah di belakang alif itu, makanya tidak adakan huruf di belakang alif. Disinilah kita menetapkan kedekatan kita kepada Allah, karena kekuasaannya adalah khonitin, berdiri. Baik jamaah, kita akan bahas di muzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik memimpin jemaahnya. Allahu akbar. Insyaallah, terima kasih Bu ya atas waktunya. Subhanallah walhamdulillah. Siap Bu ya. Penuh makna dan sangat menarik. Terima kasih Bu ya. Amin insyaallah. Ya, kami semua berharap Bu ya selalu sehat walafiat. Amin insyaallah. Mungkin ada bunda-bunda yang mau bertanya tentang hakikat sholat. Alhamdulillah. Dipersilakan Ustazah untuk waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sehat selalu ya Bu ya. Amin insyaallah. Ya saya aja yang batuk-batuk Bu ya. Tapi Insyaallah. Bu ya, walaupun kita batuk jemaah. Insyaallah. Terima Insyaallah. kasih Bunda Eka. Eh, eh, Bu ya, saya ingin sekali tadi mendapat pelukan. Ternyata dalam sholat itu dapat pelukan langsung. Berarti apakah ketika salam terakhir bukan akhir itu malah ya Bu ya. Bahkan kita harusnya tadi ya hakikatnya lebih 24 jam. Justru kembali bahwa pelukan itu sebenarnya awal lagi hadirnya. Seperti itu kan Bu ya, hakikat dari maksudnya yang dimaksud tadi ya, konetin itu Bu ya. Iya. Karena belum tentu di sholat berikutnya usia kita ada. Belum tentu kita bisa hidup. Makanya awal itulah yang kamu syukuri dengan yang terakhir. Orang yang mengatakan awal itu terakhir adalah orang yang tidak sombong. Karena belum tentu di sholat berikutnya kita akan ada. Inilah saatnya, kan begitu. Gitu. Jadi itu yang dikatakan, dia hanya satu kali dalam satu sholat, tidak ada dua kalinya, gitu ya kan. Insya Allah itulah namanya kemanjaan Allah, kesayangan Allah. Dia bawa kemana-mana, dia gendong kemana-mana kita. Nah seperti itulah, ya kan. Makanya kenapa a i u itu alif, an, in, un itu ada, tapi di belakang alif tidak ada, atas, depan, bawah ada. Nah kalau aku adakan lagi wujud lain di situ, nanti kamu di mana kata Allah. Nah seperti itulah. Jadi dia sediakan tempat yang istimewa buat kita. Dia percontohkan seorang bapak menggendong anaknya, seorang ibu menggendong anaknya. Nah seperti itulah yang dikatakan yang kandung dalam gendongan tangan. Yang gitu, putus tangan baru putus gendongan. Begitulah dekatnya gitu kita dengan Allah. Itulah maknanya. Itu. Jadi kalau kita ingin bermanja-manja ada waktu 5 kali. 5 kali boleh manja-manja kan gitu sama Allah gitu kan. Nah, jadi itulah waktu sholat. Ba'da, ba itu adalah batin, da itu perjalanan. Ini adalah perjalanan batin. La nabi yang ba'da, perjalanan batin diri. Nah itu yang dikatakan ba'da. Makanya sesuai dengan kaji Nabi dan Bani tadi. Itu di YouTube dilihat ya kan. Nah di sini kan ketemu dia di dalam sholat. Wawasan yang duduk itu adalah yang nabiin tadi. Akan gitu, assalamualaikum ayuhan nabiyun. Ah gitu. Nabi atau nabi, na itu aku, bi itu batin. Assalamualaikum batinku. Nah sama kayak gitu ya. Kita ini kan apa? Kita ini hanya solu ra'aitimuni usolli. Kita hanya melihat aja. Karena kita digendong. Nah, sholatlah kamu seperti melihat aku sholat, kata Rasulullah. Maka kita melihat. Apa yang kita lihat? Ya kita lihatlah seperti apa kita melihat kita. Nah gitu. Seandainya kamu tidak bisa apa-apa, melihat aja bisa tidak bisa kata Allah, kata Rasulullah, ya kan? Yang dilihat Rasulullah karena yang bergerak Rasul, yang berdiri Allah. Nah gitu. Paham? Insya Allah paham. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang lain. Ya, dan terima kasih atas jawabannya Bu ya. Untuk yang lain bunda-bundaku, alhamdulillah. Dipersilakan bunda-bunda yang waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya, alhamdulillah. Iya. Bu ya, ini mengenai ya bermanja-manja ya Bu ya. Iya. Berarti di saat tawasul itu pun kita bermanja-manja juga ya Bu ya gitu. Saya dari dulu bermanja-manja itu. Iya.
Dimanapun saya berada, saya menganggap saya selalu dalam pangkuannya, ya kan? Yang saya takuti kalau sudah ada huruf di belakang alif, baru saya putus harapan. Tapi selagi dia kosongkan, saya selalu. Jadi saya pikir sayalah yang paling manja, sayalah orang yang paling manja. Nah itu dari dulu, 35 tahun yang lalu sampai sekarang, saya orang paling manja kepada Allah. Jadi itu tidak pernah hilang. Gitu. Saya kan bertemu Abaihi, Ummahatihi, Hadratihi. Ya. Jadi itulah dibutuhkan hati nurani. Di saat kita mendengarkan suara penyampaian, memang kita yang berbicara, tetapi itu adalah suaranya. Kan kalam bukan milik kita, kalam kan milik Allah. Nah berarti kalam itu milik dia, suara itu milik dia. Maka kita mendengar kalam itu tadi, gitu. Disitulah kita menempatkan kecintaan kita. Disitulah kita benar-benar berharap penuh kepadanya di saat pertemuan tadi. Itu pun sesaat dan hanya sekali. Dan belum tentu nanti seandainya dapat sholat zuhur, belum tentu nanti di sholat asar kita ada. Mungkin entah kecelakaan, entah ajal sampai. Jadi kita katakan awal itu adalah akhir. Jadi kita selalu menghormati itu. Allah bersifat awal. Allah fil awalul wallahu fil akhirun. Allah bersifat awal dan Allah bersifat akhir. Gitu. Insyaallah. Bukan Buya ilmunya mengenai tawasul segala macam itu modal. Kalian nggak bisa kemana-mana Buya kalau tanpa dampingan semuanya ke sana. Insyaallah. Nyasar kan Buya kalau ada Abaihi, Ummahatihi, Hadratihi semua nggak bisa. Iya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budan Hidayah dan terima kasih Buya jawabannya. Selanjutnya Bunda Siti Sofia, dipersilakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan syukuran wa jazakumullahu khairan katsiran atas kesempatan yang masih diberikan di grup ini, Masya Allah. Dan saya mohon maaf dengan berbagai hal keterlambatan yang saya alami entah tadi ketika taklim pertama, kemudian hal yang lain nanti sudah saya sampaikan ke admin. Kemudian yang lain saya bersyukur Allah mempertemukan saya dengan Buya. Mudah-mudahan Allah SWT istiqomahkan saya untuk menjalani kehidupan bagaimana kita menyongsong perpindahan kehidupan dari dunia ke alam berikutnya dengan bimbingan Buya. Mungkin untuk sementara hanya itu aja. Syukurlah jazakumullahu khairan katsiran. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya belum ada ya. Buya, mohon izin, yang lain belum bertanya. Masih yang jadi pertanyaan. Ini tentang yang untuk kodrat yang 5 waktu sholat 5 waktu kan setiap waktu sholat itu kan ada kodrat-kodrat yang 5 kodrat itu ya. Bisa tidak? Mohon dijelaskan itu kaitannya dengan sholat kita, pandangannya itu pada saat azan datang itu langsung pandangannya ke situ, terus yang dipandang kodrat-kodratnya itu seperti apa? Mohon penjelasannya Bu ya. Insyaallah. Iya. Yang penting diambil hikmahnya dalam tausiah saya sekarang. Memastikan memaknai sesudah takbir tadi. Ya. Itu yang paling penting. Karena kalau itu tidak ada, percuma kamu lakukan itu semua. Karena tidak ada lagi yang dihadirinya selain dari berdiri. Ya. Tidak ada lagi yang dihadirinya ibadah itu selain dari berdiri. Kalau sudah lepas dari berdiri, itu tajalli batin, namanya nabi. Nabi itu nabi batinnya Allah. Nabiun wa rahmatullah. Jadi kodrat yang hanya
dihadirkan dan dihadiri hanya setelah ada kita mendengar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ingat ya, lillah, ilah Tuhan, Rabbil penguasa, amin adalah diri, hanya kita dan diri, hanya Tuhan dan dirilah yang ada di saat dia seperti itu. Jadi di saat pengakuannya kita benar-benar menikmati, ya, kita benar-benar menikmati dalam pelukannya, benar-benar kita berusaha untuk tidak melepaskan dia. Tetapi apa boleh kata, hanya sesaat kita dikasih waktu, setelah itu diambil alih oleh tajalli diri Muhammad, dinamakan batin Nabi itu. Jadi inilah yang menjadi pokok inti daripada sebuah sholat. Karena kalau gagal kita melaksanakan takbir dalam maknanya, maka semuanya tidak akan ada artinya. Karena nilai tertinggi di mana di saat itu Allah mengaku dengan inanya. Inna, kalau dia kita kembali ke dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Disitulah kita mengikuti Allah. Aftar, sifat nyata bagi Allah berwujud akan tubuh kita menuju batinnya yang bilah di dalam kolbi. Nah begitu. Jadi ini yang harus kita imani, yaitu setelah takbir. Paham? Dan melepaskan mu'at dengan benar-benar mu'at. Berarti inilah yang dikatakan salu wa isyaratun wa minal umur. Salat ini menentukan usiamu. Artinya apa? Kalau memang kamu sudah dengan Allah dalam salat, maka qabla mutu anta mutu, memang matimu diakui, dan kamu setelah selesai salat usiamu dihitung satu lagi oleh Allah, dimulai dengan 1 hari lagi. Begitu, mulai umur sehari lagi, mulai umur sehari lagi, seperti itu terus. Maka jagalah umur kita dengan salat. Maka itulah yang dikatakan oleh Allah tadi di dalam surat Al-Hid ayat 99 tadi, bahwasanya disuruhlah kita benar-benar wa'bud zalaka. Bagaimana kita ini benar-benar mengikuti, ya, mengerjakan tiak kali yakin sampai datang masa yakin atau masa ajalmu. Masa ajalmu maksudnya seperti itu, qabla mutu anta mutu. Tapi kalau tidak ada ajal datang dalam sholat, berarti sholatmu tidak sampai kepada Allah. Paham? Nah, ini yang dikatakan Rabbaka katanya. Nah, jadi semuanya itu gerakan sholat, mana yang menguasai kita? Manta ya Rabbaka wa abduda Rabbaka. Yang menyembah itu siapa yang kamu kuasai? Rabbaka. Itulah Rabbi, ya, itulah Rabbi. Hatta ya'tiyukul yakin. Karena disitulah kunci rahasia usiamu. Semakin kamu mendapatkan ketuhananmu, semakin panjang usiamu. Karena apabila sholat itu dikatakan qabla mutu anta mutu, disitulah rahasia qabla mutu anta mutu. Paham? Insya Allah ya, syukur atas penjelasannya. Baik. Bunda-bunda, ada lagi yang lain yang mau dipertanyakan? Ini belum ada yang mau bertanya. Alhamdulillah. Silakan Bunda Muriati waktunya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang masalah apakah setelah kita berhasil, kita kan itu hakikatnya kita bergabung dengan Allah, hidayah. Terus kita kan di saat kita bersih dengan Allah, kita dekat ya, menyatu ya, menyatu dengan Allah, itu kita kan masuk ke alam bukan diri kita. Terus kita di sana ada fana, Bu ya. Terus kita membaca Al-Fatihahnya terlambat, Bu ya. Kan diri ketika, Bu ya. Mana Bu, apa boleh Bu? Kita tidak berpedoman kepada terlambat atau cepat. Cuma kita harus menghayati dan melihat dan merasakan hakikat sebetulnya yang mengaku ina ini ana apa ina. Kalau ina bukan kita, kalau bukan kita siapa lagi? Disinilah orang berilmu mendapatkan hidayah dalam salatnya. Kalau dia sudah berhadapan dalam pelukan Allah Subhanahu wa taala, karena ada yang mengaku inna di situ. Kalau kita ana, kalau Allah mengaku dirinya inna, innani anallah, akulah yang Allah, innani. Begitu dia bilang inna salat, kejar dia cepat, pegang dia itu. Karena dia telah mewakili diri kita, aftarnya, sifat nyatanya, yaitu maujud kita, yang kita ikuti dalam melihat menuju batin billah. Paham? Ya insya Allah. Insya Allah. Baik. Nama berkah. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Makanya dalam kita belajar tauhid itu artinya iman. Ya, perjalanan iman. Jadi tauhid itu perjalanan iman. Jadi kalau kita umpamanya sudah menjalankan kodrat-kodrat iman di semua perbuatan sholat kita sampai dari awal sampai berakhir, kita tahu pandangan kita tidak terputus kepada apa yang kita imani. Tapi puncak iman itu di skala terjadinya kalamullah, inna sholati. Ingat itu ya, yang diteriakkan oleh azan itu telah datang dia aftarnya untuk menghadap kepada ba'dal tunggalnya, dan dia membawa seorang bani, bukan bayi tapi seorang bani. Inilah yang ke diri kita. Ba itu batin, ni itu aku, inani inilah bani. Maka itulah yang digendong atau yang memeluk dia, minta dibawa. Inilah solat itu menuju kematian. Qabla mutu anta mutu. Baik, saya kembali 10 menit lagi, silakan dimuzakarahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.